Makasih banyak. Iya, coba saja. Nggak disponsorin ya. Halo sahabat, jumpa lagi di channel kita. Hari ini akan ada pelantikannya Bike to Work Indonesia, semoga lancar. Jangan lupa pantengin terus channelnya, subscribe, like, and comment. Siap, apa kabar Bang? Lu bikin event di sana? Enggak ada. Abicar, astaga, luar biasa. Mantap Om, mantap. Mari kita ikuti petunjuk sebagai berikut. Bila terjadi kebakaran, jika alarm tanda kebakaran berbunyi, harap jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Segera bergerak mengikuti petunjuk yang diberikan floor warden dan cobalah untuk mengingat rekan-rekan yang berada di sekitar Anda. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita semua ada dalam keadaan sehat dan bertemu pada momentum yang amat berharga pada hari ini, yaitu pada Sabtu 19 Oktober 2024 di Ballroom Ascot Point Hotel. Suatu kehormatan bagi saya, Abizar Al-Ghifari, yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, izinkan saya menyapa para tamu-tamu kehormatan yang hadir pada hari ini. Bapak Susila Oktabri, selamat datang Bapak. Bapak Igra Grawita, belum hadir pada hari ini ya. Dan juga Bapak David Octaviano, selamat datang Bapak. Kami sampaikan juga selamat datang kepada Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dwi Marhendiono. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Amurillah. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation Development Policy ITDP, Bapak Gonggong Tua Situ Sitanggang. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Environmentalist Campaigner Greenpeace, Bapak Bondan Adriano. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada Editor in Chief National Geographic Indonesia, Bapak Didi Kasti Kasim. Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Bapak Ahmad Safrudin. Selamat datang Bapak. Bike to Work Indonesia Masa Kerja 2024 sampai 2028, Hendro Subroto dan seluruh kabinet kerja yang akan dilantik, dan tentunya seluruh bapak, ibu, para undangan dan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan dan pengukuhan Presiden dan anggota Kabinet Bike to Work Indonesia Masa Kerja tahun 2024 sampai 2028. Dan cara bersyukur para pesepeda atas hidup dan kehidupan, sehingga bersepeda
bukan sekedar mengayuh, melainkan sebuah misi untuk satu padu memuliakan bumi. Hadirin yang terhormat, untuk khidmatnya acara, mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk memposisikan gadget komunikasi dalam posisi tanpa suara. Bapak dan Ibu, acara dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazika karimi wa izini sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelantikan Presiden dan anggota Kabinet Baitur Indonesia masa kerja 2024 sampai 2028. Mengurai fikir dan memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tabiyah war'arina batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami
kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, selanjutnya terdapat laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan dirangkai dengan pembacaan surat keputusan dan penetapan Presiden Baitul Indonesia masa kerja tahun 2024-2028 kepada Saudara Ferlian Hadi selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini, disilakan. Apa? Kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para founder, yang terhormat Presiden Baitul Indonesia 2024-2028, yang terhormat calon anggota Kabinet Baitul Indonesia 2024-2028, yang terhormat para tamu undangan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan seluruh koordinator wilayah se-Indonesia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara pelantikan Presiden dan anggota Kabinet Baitul Indonesia masa kerja 2024-2028 pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 di Aston Pluit, Jakarta Utara. Dalam sebuah kepengurusan suatu organisasi, pelantikan merupakan sebuah simbol dari resminya kepengurusan tersebut. Selain itu, merupakan sebuah momen pengucapan ikrar dan kemudian pelantikan pengurus dengan harapan dapat menjalankan program kerja dan mempertanggungjawabkannya selama satu periode kepengurusan. Kegiatan ini juga merupakan simbol dari resminya pelaksanaan tugas sebagai pengurus Baitul Indonesia masa kerja 2024-2028. Kegiatan ini merupakan sebuah acara yang sangat penting bagi seluruh keluarga besar Baitul Indonesia, sebuah sejarah dalam berorganisasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas organisasi, mempererat sinergi dengan berbagai pihak, mendorong program baru, dan membangun kebersamaan di antara para anggota kabinet. Dalam kesempatan ini, izinkan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan pelantikan Presiden dan anggota Kabinet Baitul Indonesia masa kerja 2024 sampai dengan 2028 ini adalah dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Baitul Indonesia. Kedua, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pelantikan Presiden dan anggota Kabinet Baitul Indonesia masa kerja 2024 sampai dengan 2028 adalah simbol dari resminya kepengurusan baru. Ketiga, undangan kegiatan pada sore hari ini terdiri dari undangan yang menghadiri secara langsung dan undangan yang hadir melalui online yang terdiri dari para founder, para ketua umum Baitul Indonesia periode sebelumnya, calon anggota Kabinet Kerja 2024 sampai dengan 2028, para koordinator wilayah Baitul se-Indonesia, unsur pemerintahan serta para stakeholder lainnya. Selanjutnya, mohon perkenan kepada para founder. Setelah laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, izinkan saya membacakan surat keputusan penetapan Presiden Baitul Indonesia masa kerja 2024 sampai dengan 2028 berdasarkan hasil rapat pleno nasional yang diselenggarakan di Klaten pada tanggal 3 Agustus 2024 dengan melanjutkan prosesi pelantikan Presiden Baitul Indonesia masa kerja 2024 sampai dengan 2028 oleh Bapak Susilo Oktabri sebagai perwakilan founder dan disaksikan para founder lainnya. Demikian kami laporkan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin kami bacakan
Keputusan Komisioner Perkumpulan Pekerja Bersepeda Indonesia nomor 003/SK/Komisioner Strip B2W/8 Romawi/2024 tentang penetapan Presiden Bike to Work Indonesia periode 2024 sampai dengan 2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Pekerja Bersepeda Indonesia Pasal 4 tentang jangka waktu, Pasal 8 tentang organ, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tentang pengurus Perkumpulan Bersepeda Indonesia. B. Bahwa Saudara Fahmi Saimima dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Bike to Work Indonesia telah habis masa jabatannya sejak Agustus 2024. C. Bahwa untuk melaksanakan amanah surat keputusan Dewan Pengawas Bike to Work Indonesia nomor Cap/01/SK/Tim Formatur B2W/7 Romawi 2024 tentang mekanisme pemilihan Presiden Bike to Work Indonesia 2024 sampai dengan 2028. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A, B, dan C di atas, maka perlu segera menetapkan surat keputusan Komisioner Perkumpulan Pekerja Bersepeda Indonesia tentang penetapan Presiden Bike to Work Indonesia periode 2024 sampai dengan 2028. Mengingat A. Anggaran dasar dan rumah tangga Perkumpulan Pekerja Bersepeda Indonesia tahun 2021. B. Akta Notaris Nia R. Setianingsih SH MKN nomor 03 tahun 2021. C. Surat keputusan Dewan Pengawas Bike to Work Indonesia nomor 01.03/Depwas/8 Romawi/2021. Memperhatikan A. Berakhirnya masa kepengurusan Pusat Bike to Work Indonesia periode kerja 2021 sampai dengan 2024. B. Tugas dan fungsi tim formatur sebagai tim yang membentuk kepengurusan Bike to Work Indonesia yang baru serta melakukan proses suksesi kepemimpinan dan menetapkan ketua umum yang akan datang. Memutuskan dan menetapkan: pertama, surat keputusan Dewan Pengawas Bike to Work Indonesia nomor Cap/01/SK/Tim Formatur B2W/7 Romawi 2024 tentang mekanisme pemilihan Presiden Bike to Work Indonesia 2024 sampai dengan 2028. Kedua, menetapkan Saudara S. Hendro Subroto sebagai Presiden Bike to Work Indonesia untuk masa kerja 2024 sampai dengan 2028. Ketiga, surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keorganisasian Bike to Work Indonesia secara keseluruhan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam SK ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 3 Agustus 2024, Komisioner Pekerja Bersepeda Indonesia, Ketua Sahrul Bayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Ferlian Hadi. Bapak Ibu yang terhormat, kini kita memasuki mata acara utama pertama, yaitu adalah prosesi pelantikan dan pengukuhan Presiden Bike to Work Indonesia masa kerja tahun 2024 hingga 2028. Kami silakan kepada Presiden terpilih Bike to Work Indonesia Hendro Subroto untuk mengambil formasi pelantikan dari pengucapan sumpah dan janji. Dan selanjutnya, untuk dan atas nama 8 founder Bike to Work Indonesia, kami mohon founder Bapak Susila Oktabri untuk mengambil posisi untuk melantik dan juga mengukuhkan. Pengucapan sumpah dan janji Presiden Bike to Work Indonesia masa kerja tahun 2024-2028, kami mohon kepada founder Bike to Work Indonesia Bapak Susila Oktabri yang memandu pembacaan janji dan sumpah dan diucap ulang oleh Presiden Bike to Work Indonesia terpilih Bapak Hendro Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. 1. Apakah saudara bersedia
untuk dilantik menjadi Presiden atau Ketua Bike2Work Indonesia masa kerja tahun 2024-2028? Ya, saya bersedia. Nomor 2, apakah saudara bersedia mengabdi kepada organisasi Bike2Work Indonesia? Ya, saya bersedia. Dengan jawaban yang saudara berikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pelantikan yang mana akan saya sampaikan sebagai berikut. Kata-kata pelantikan. Pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024, saya atas nama founder Bike2Work Indonesia dengan ini saya melantik saudara menjadi Presiden atau Ketua Bike2Work Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024, saya atas nama Presiden Bike2Work Indonesia dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi anggota kabinet Bike2Work Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saya dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi bangsa dan negara saya bersumpah. Demi nama bangsa dan negara saya bersumpah. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden atau Ketua Bike2Work Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden atau Ketua Bike2Work Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. 2. Taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bike2Work Indonesia serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bike2Work Indonesia serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Bersedianya mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional. Bersedianya mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional. 4. Akan menjaga nama baik dan kehormatan Bike2Work Indonesia. Akan menjaga nama baik dan kehormatan Bike2Work Indonesia. Demikianlah kata-kata pengukuhan dan pelantikan Presiden Bike2Work Indonesia tahun kerja 2024-2028 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Presiden atau Ketua Bike2Work Indonesia tahun kerja 2024-2028 saya nyatakan disahkan terhitung mulai surat keputusan ditetapkan. Kepada hadirin yang terhormat, dengan telah berucap sumpah dan janji, maka Presiden Bike2Work Indonesia masa kerja 2024-2028 telah dilantik. Maka selanjutnya pengukuhan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden Bike2Work Indonesia. Silakan kepada Presiden Bike2Work Indonesia Bapak Hendro Subroto untuk mengambil posisi, dan juga Bapak Susilo Okrabi selaku founder Bike2Work Indonesia untuk sama-sama membubuhkan tanda tangannya. Dimulai dari Bapak Hendro Subroto. Boleh beri dukungan yang meriah untuk founder dan juga presiden terpilih dari Bike2Work Indonesia. Dan selanjutnya akan ada dokumentasi sebagai bentuk amanah yang diterima dari founder ke presiden terpilih Bike2Work Indonesia, Om Hendro Subroto. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah. Kami silakan kepada Om Hendro dan juga Bapak Abi untuk bisa menempati tempat duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Om Hendro dan juga founder Bapak Abi. Hadirin terhormat, kini kita memasuki segmen acara utama yang kedua, yaitu pelantikan kabinet yang akan dilaksanakan oleh
Presiden Bait Tuo Indonesia masa kerja 2024 hingga 2028. Bersama ini akan dibacakan terlebih dahulu Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Bait Tuo Indonesia masa kerja tahun 2024-2028 oleh Saudari Bunga Intan Situmorang. Selamat sore Bapak Ibu, izinkan saya membaca surat keputusan. Surat keputusan Bait Tuo Indonesia nomor 0101 Presiden B2WID Romawi 10 2024 susunan anggota Kabinet Bait Tuo Indonesia setelah menimbang bahwa demi mewujudkan eksistensi dan semangat kebersamaan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat amanah hasil rapat pleno nasional Bait Tuo Indonesia tanggal 3 Agustus 2024, anggaran dasar Bait Tuo Indonesia pasal 15 tentang pengurus pusat, anggaran rumah tangga bab 3 struktur perkumpulan, garis-garis besar program kerja dan mekanisme kerja organisasi, memperhatikan hasil musyawarah pengurus pusat tanggal 3 Agustus 2024 dan berakhirnya masa kepengurusan pusat Bait Tuo Indonesia periode kerja 2021 sampai dengan 2024. Memutuskan dan menetapkan pertama, surat keputusan musyawarah pengurus pusat Bait Tuo Indonesia nomor 0101 Presiden B2WID angka Romawi 10 2024 tentang susunan anggota Kabinet Bait Tuo Indonesia periode 2024 sampai dengan 2028. Kedua, susunan anggota Kabinet Bait Tuo Indonesia periode 2024 sampai 2028. Presiden Hendro Subroto, Kepala Sekretariat Presiden Ferlian Hadi, Kepala Bagian Umum Novita Purbasari, Kepala Bagian Keuangan Imelda, Kepala Bagian Program Dimas Gilang Pamungkas, Kepala Pusat Data dan Informasi Rory Afrida, Kepala Pusat Konten dan Kreatif Ari Rizky Nugraha, Kepala Pusat Media Sosial Muhammad Miradi. Asisten Bagian Umum 1 Erwin Mandala Saputra, Asisten Bagian Umum 2 Indah Cahya Siahaan, Asisten Bagian Keuangan 1 Mega Gumilar, Asisten Bagian Keuangan 2 Chandra Maya, Asisten Bagian Program Ignatius Robi Cahyono, Asisten Pusat Data Informasi 1 Muhammad Edwin, Asisten Pusat Data dan Informasi 2 Purwanto Setiadi, Asisten Konten dan Kreatif 1 Edo Martin, Asisten Konten dan Kreatif 2 Ahmad Irfan Fahri, Asisten Konten dan Kreatif 3 Yuyut Yudiana. Menteri Koordinator Hubungan Publik Windu Mulyana, Wakil Menteri Koordinator Hubungan Publik Julius Kusdwi Anartanto, Menteri Kampanye Nanda Putra Asar, Menteri Advokasi Arif Ganda Purnama, Menteri Sosial Lady Lumasa, Asisten Kementerian Kampanye 1 H.A. Restia, Asisten Kementerian Kampanye 2 Muhammad Tri Busana, Asisten Kementerian Sosial Karyati, Menteri Koordinator Regenerasi Sudirman, Wakil Menteri Koordinator Regenerasi Lasmi Widianingsih, Menteri Kewilayahan Ahmad Sofyan, Menteri Edukasi Fajar Rianto, Asisten Kementerian Kewilayahan Iwan Kurniawan, Asisten Kementerian Kewilayahan 2 Suyanto, Asisten Kementerian Edukasi 1 Devrison Arnas, Asisten Kementerian Edukasi 2 Ari Suprapto, Asisten Kementerian Edukasi 3 Indra, Menteri Koordinator Jejaring Wisnu Deyuda, Wakil Menteri Koordinator Jejaring Nuzul Takwa, Menteri Inklusivitas Diki Nolan, Menteri Kemitraan Kornus, Asisten Kementerian Inklusivitas 1 Septia Yudi Nugraha, Asisten Kementerian Inklusivitas 2 Gali Wicaksono,
Asisten Kementerian Inklusivitas 3, Heru Presti. Asisten Kementerian Kemitraan 1, Randy. Asisten Kementerian Kemitraan 2, Yuda Kuncoro. Surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keorganisasian Back to Work Indonesia secara keseluruhan. Apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam SK ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalnya ditetapkan di Jakarta 19 Oktober 2024. Hendro Subroto. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bunga atas penjelasan surat keputusan penetapan kepengurusan Baik to Work Indonesia masa kerja tahun 2024-2024. Kami mengundang jajaran Kabinet Kerja yang telah ditetapkan dalam surat keputusan untuk mengambil formasi pelantikan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk para jajaran Kabinet Kerja. Bapak Hendro Subroto untuk mengambil posisi untuk melantik dan memandu pengucapan sumpah dan janji. Sumpah dan janji akan dibacakan oleh Presiden Baik to Work Indonesia. Untuk itu, nanti jajaran kabinet akan diucapkan ulang janji dan sumpahnya secara serentak. Hadirin, berikutlah pengucapan sumpah dan janji jajaran Kabinet Kerja Baik to Work Indonesia 2024-2028. Pengukuhan anggota Kabinet Baik to Work Indonesia masa kerja 2024-2028. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semuanya. 1. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi anggota Kabinet Baik to Work Indonesia masa kerja tahun 2024-2028? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia mengabdi kepada organisasi Baik to Work Indonesia? Bersedia. Dengan jawaban saudara-saudari yang diberikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara-saudari mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pelantikan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024. Saya atas nama Presiden Baik to Work Indonesia, dengan ini saya melantik saudara-saudari menjadi anggota Kabinet Baik to Work Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudari dalam melaksanakan tugas dan amanah. Kemudian adalah pengucapan janji pengurus. Mohon diikuti kata-kata saya. Demi bangsa dan negara saya bersumpah. Demi bangsa dan negara saya bersumpah. 1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota Kabinet Baik to Work Indonesia. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 2. Taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Baik to Work Indonesia. Serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya. Secara moral maupun organisasional. Akan menjaga nama baik dan kehormatan. Baik to Work Indonesia.
Baik to Work Indonesia. Demikianlah kata-kata pengukuhan dan pelantikan anggota Kabinet Baik to Work Indonesia tahun kerja 2024-2028. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepengurusan Baik to Work Indonesia tahun kerja 2024-2028 saya nyatakan disahkan terhitung mulai surat keputusan ditetapkan. Kepala Sekretariat Presiden untuk mengambil formasi untuk menandatangani berita acara pelantikan. Kami silakan untuk Kepala Sekretariat Presiden untuk menumbuhkan tanda tangannya dan juga Presiden Baik to Work Indonesia. Hadirin yang terhormat, dengan disaksikan Presiden Baik to Work Indonesia, kita ucapkan selamat bertugas. Diiringi semangat dari semesta mendukung untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Baik, kami silakan kepada Kabinet Kerja untuk selanjutnya dapat kembali menempati tempat duduk masing-masing kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan dan pencerah dari founder Baik to Work Indonesia, pada khususnya untuk Presiden dan Kabinet Kerja yang telah dilantik, serta sebagai apresiasi kepada hadirin undangan. Untuk itu kami undang ke atas panggung founder Baik to Work Indonesia, Bapak Susila Oktabri. Saya beri tepuk tangan yang meriah. Kami silakan kepada Bapak Susilo Oktabri. Ada ide saya mau harus ngomong apa sih? Oke, pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang hadir di sini. Dan selamat untuk Om Hendro yang akan berat sekali tugasnya melanjutkan perjuangan Baik to Work ke depan. Semoga dengan dukungan kami dan kita semua Om Hendro berhasil. Saya juga terima kasih kepada Om Fahmi yang sudah melestarikan Baik to Work. Sebelumnya minta maaf. Kenapa saya sebut melestarikan? Karena itulah yang saya rasakan. Saya pikir Baik to Work akan punah. That proved me that I was wrong. Ternyata ada Om Hendro lagi mau meneruskan. Saya pikir mau punah karena gini. Mungkin ada bagusnya saya kembali merefresh sejarah terbentuknya Baik to Work. Karena gini, sebetulnya saya pribadi berkeberatan disebut sebagai founder. Karena apa sih artinya seorang founder? Beberapa orang founder, jika yang meneruskan juga nggak ngapa-ngapain gitu, percuma. Kebanggaan founder itu ketika melihat sesuatu yang ditemukannya itu berhasil. Itu kebanggaan kami. Dan ketika melihat sesuatu yang ditemukan itu malah memburuk, itu yang ada kekecewaan sebetulnya. Oke, saya akan merefresh berdirinya Baik to Work. Baik to Work itu jauh sebelum adanya orang pergi ke kantor dengan sepeda, itu adalah sekumpulan anak-anak jalur pipa gas, anak-anak mountain bike, anak-anak
mountain bike entah turun dari mana, langit keberapa, tiba-tiba ada sekumpulan orang tuh yang gila sepeda, yang main sepedanya tuh nggak ada berhentinya. Jadi Sabtu kita janjian di JPG, bahkan kita sering kali berjanjian di luar kota Sabtu sampai malam, dari main sepeda dari pagi sampai malam kita harus pulang kembali ke keluarga, dan itu kita rasakan kurang dan berlanjut ke minggunya. Begitu seterusnya sampai kurang lebih setahun atau 2 tahun, sampai akhirnya almarhum Anton Ori bilang, bagaimana kalau kita lanjutkan ke hari Senin? Ya, hari Senin kita semua kerja, ya udah kita bekerja aja ke kantor. Sesimpel itu sih idenya. Dan yang gila semuanya nurut, semuanya iya juga ya, kenapa enggak? Nah, disitulah mulai kita sama-sama ngumpul. Waktu itu karena kebanyakan dari si mountain bikers ini berada di selatan, ya alhamdulillah daerah Senayan atau daerah-daerah tanah kusir, karena mostly domisilinya ada di Bintaro. Jadi kita bareng-bareng ke kantor. Tapi kan itu juga karena kita biasa dari gunung ke gunung, itu kan jarak dari Bintaro ke kantor atau ke Sudirman itu nggak jauh bagi kami ya waktu itu, masih lagi semangatnya. Akhirnya bagaimana kalau kita membuat suatu, mengajak orang, waktu itu sama sekali belum ada istilah bike tour atau bekerja kantor. Kita ikutin yuk, kita provokasi orang supaya ke kantor naik sepeda. Iya, akhirnya dari situ almarhum Anton Ori punya ide, dia menginisiasi bagaimana kalau kita semua pakai emblem atau, dan itu cukup sedih sih. Dia bela-belain fotokopi semua yang ayo bekerja ke kantor menggunakan sepeda, hemat bahan bakar dengan bersepeda, yuk bersepeda ke kantor untuk ramah lingkungan. Emblem-emblem gitu dipakai dengan fotokopi, kemudian ditempel di kaos, ditempel di kaos kita bekerja. Sangat minimalis lah. Namun ternyata itu adalah awal suatu gerakan yang besar yang akhirnya membuat kita ngumpul di sini. Nah, sampai pada akhirnya karena sampai akhirnya kita mulai dilirik oleh orang-orang yang berkendaraan motor, tidak mobil atau sepeda motor. Iya, kayaknya asik juga nih ke kantor naik sepeda tuh, kayak anak-anak itu tuh yang suka-suka itu. Nah, disitulah kita mempunyai ide bagaimana kalau kita sekaligus buat komunitas. Waktu itu kalau nggak salah kita menebeng itu ya, Om Devin menebeng MTB milis ya, Humas Mailing List. Di situ akhirnya dari disitulah tercetus, yaudah kita buat komunitas bike tour. Nah, dari situ pun kita pertama kali ngumpul, diinisiasi. Akhirnya ketika ada komunitas berarti harus ada ketua. Dan pada saat itu kita tidak mempunyai waktu untuk memilih ketua atau melakukan pemilihan. Jadi kita main asal tunjuk kira-kira siapa yang potensial atau punya effort atau punya waktu untuk. Waktu itu tertunjuk Om Taufik ya, David, correct me if I'm wrong. Ya Om Taufik ya pada saat itu memang lagi kita pada masih seger-segernya, masih doyan sprint, terima aja. Nah, dari saat itu sampai aktivitas itu rutin, kita ngumpul di mana? Depannya Sampurna Square. Setiap hari Jumat, setiap Jumat sore kita secara spontanitas keliling, start dari Sampurna Tower itu keliling, either itu ke Monas atau itu ke Senayan. Yang penting kita tuh kampanye daerah-daerah situ aja, daerah-daerah pusat yang paling padat traffic mobil atau kendaraannya. Nah, ternyata dari situ mulai besar bike tour, dan ketika ada komunitas mulai ada ide lagi, kita buat logo yuk. Nah, waktu itu disayembarakan, logonya disayembarakan. Siapapun boleh tanpa ada persyaratan khusus, hanya ada deadline tanggal segini harus diserahkan.
semua masuk ke waktu itu siapa yang ngumpulin ya adalah aku lupa juga siapa, aku juga masukin karena aku juga besok dia nggak ikut ini apa logo backward, oh ada ya kapan sih itu besok, wah aduh, apa ya udah yang paling gampang sesimpel apa, aduh paling gampang ya ini agak walaupun beberapa teman di sini udah tahu sejarahnya itu pikir oke rambu lalu lintas, ada font yang paling gampang, ada gambar sepeda, udah warna kuning rambu lintas mesti warna kuning itu segitu lagi udah awalnya. Kita lah logo yang itu tuh sekarang. Nah, ya secara aklamasi dipilih, aku sama sekali nggak menjadi juru. Ini terpilih secara aklamasi di vote, terpilih ya alhamdulillah terpakai. Diterusin gak nih main kecilnya? Tanpa ada maksud apa-apa, saya ngomong mengatasnamakan pribadi, bukan founder. Saya lepaskan saya dari jaket founder. Saya ngomong atas nama pribadi. Saya bicara karena ini kesempatan buat saya untuk ngomong. Kebetulan saya yang membuat logo Bike to Work yang sekarang kita pakai. Pada saat itu dipakai, datanglah ketika logo itu launching dicetak dengan berbagai media, datanglah notaris ke kantor di tempat saya mana bekerja. Om Abi Kahuna, iya. Ini coba tolong dibaca klausal-klausalnya dan Om tanda tangan di sini. Apa ini? Ini adalah copyright. Oke, copyright. Oke. Tanda tangan. Jadi ditanya, ini sebetulnya off the record, tapi ini momen saya untuk ngomong deh. Saya ditanya, Om Abi minta berapa persen dari keuntungan copyright ini? Memang terdengar gombal. Sorry, gombal. Saya bilang nggak usah. Loh, Om, logo ini bakal besar dan bakal banyak menguntungkan loh. Dan bakal banyak nih. Saya bilang nggak usah. Jika ada keuntungan, buat kampanye. Nah, dia menanyakan berkali-kali, serius Om, serius. Kalau nggak salah, notaris juga orang baik. Serius Om. Ya sudah, begitulah akhirnya berjalan tanpa saya tidak minta apapun sebesar apapun. Namun suatu hari ada, waktu itu belum ada WhatsApp, entah itu BBM, masuk ke saya bertanya, Om Abi itu ngambil berapa persen dari keuntungan copyright logo? Saya bingung, apa-apaan ini? Ya ini kenapa ya? Ini true story ya, saya nggak mengada-ada ya. Ini kenapa ya? Anda siapa? Saya orang UMKM. Kalau saya tidak salah menyebut kotanya Jogja. Saya ingin memproduksi merchandise Bike to Work dan saya ingin menggunakan logo Bike to Work, namun saya dikenakan charge untuk copyright yang sangat cukup besar nilainya. Makanya saya bertanya ke Om Abi mengambil sebesar itu. Kalian bayangkan deh bagaimana kecewanya saya. Yang tidak mengambil spesial pun namun dituduh paling besar mengambil copyright. Yaudah. Ya pada saat itu karena ketuanya Om, saya lapor aja ke Om. Saya utarakan masalahnya. Om, saya dapat masalah begini. Dan pada saat itu Om Toto juga emosi, marah juga dia. Akhirnya dia ketika ada forum Bacor, dia mengumumkan bahwa Om Abi ini nggak mengambil keuntungan 1% pun. Ya terima kasih Om udah mengklarifikasi. Ya mudah-mudahan si omongan Om Toto itu sampai kepada orang yang men-tag saya itu sih sebetulnya. Ya. Jadi kenapa saya cerita ini? Saya pentingkan mengangkat topik ini. Jadi untuk kalian
sebagai pengurus-pengurus baru, please jangan menjadikan Bike to Work ini sebagai ladang cari uang. Bisnis, yes. Kita juga tidak mungkin bisa bertahan tanpa adanya income. Gak mungkin Bike to Work kan bisa tanpa adanya income. Tapi jangan berniat gua mau cari uang di Bike to Work. Please. Ingat ya, saya ngomong atas nama pribadi. Syukur alhamdulillah jika ada yang mengikuti jejak saya tulus mengabdi seperti sumpah yang diucapkan oleh Om Hendro barusan. Jadi jika Anda punya kepentingan apapun itu yang di luar dari apa yang sudah dibacakan tadi, lebih baik resign dari sekarang. Iya, kalian lihat di situ di kursi founder hanya saya dan David. Jadi memang jujur aja saya juga kecewa dengan founder sebetulnya. Kenapa nggak mengapresiasi momen ini? Namun di sisi lain saya juga memaklumi dengan kekecewaan yang mereka rasakan. Gitu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang menjudge di sini. Saya tidak menjudge siapapun. Namun mereka basically berusaha tetap mensupport. Jika tidak, saya akan berusaha membuat mereka tetap mensupport Bike to Work. Menyambung cerita tadi saya yang ya mungkin kalau disuruh cerita masalah itu sih nggak akan habis-habisnya ya. Cuman ada satu hal yang paling menarik bagi saya, yang paling menarik momen saya, hubungan saya dengan Bike to Work adalah ketika saya tidak meminta 1% pun apapun itu. Suatu hari saya dari Bekasi ke Bintaro naik sepeda. Dari Bekasi naik sepeda, waktu itu belum ada jalan tol atau baru jadi, yang pasti saya waktu itu lewat kampung dan mencoba, kebetulan saya mountain bikers ceritanya, jadi saya hobi belusukan, saya lewat kampung-kampung. Tiba-tiba saya di entah pada satu daerah mana gitu, saya kalau tidak salah Jati Asih dan sekitarnya. Saya lagi santai naik sepeda. Waktu itu jalan bukan jalan single track, bukan jalan raya, namun kecil. Lagi jalan, saya lihat dari kejauhan orang naik sepeda, dan saya lihat lagi itu ya ternyata emang logo ini tuh stand out banget, warna kuning ya. Ini orang pakai logo Bike to Work ya, orang sepeda. Saya dekati, saya susul, saya dekati. Dan gue nggak nangis. Gue susul, terus gue bilang, bapak-bapak, seorang bapak-bapak paruh baya, naik sepeda. Saya bilang, Om, Bike to Work ya Om. Terus dia ngeliat saya, terus dia lihat sepeda saya, nggak ada logo Bike to Work-nya sama sekali. Dia bilang, iya Om, ikut aja Bike to Work, gitu. Ikut aja Bike to Work. Oh iya, asik ya, wah enak, kumpul aja di mana nanti dikasih kok gratis, ikut aja. Oh ya, wah asik dong, iya, aku tunggu deh kalau mau aku anterin. Oh ya enggak Om, aku mau pulang. Ya udah sampai ketemu deh Om, ya udah sampai di situ. Saudara-saudara sekalian, itulah bayaran saya. Bayaran buat saya itu. Mulai dari founder, mulai dari yang buat logo, sampai pelaku, sampai detik ini saya masih Bike to Work.
suatu hari kemarin hujan-hujan, saya bike to work sendiri di jalur sepeda yang sudah kita perjuangkan dari zaman dulu dan ternyata sudah ada. Saya di jalur sepeda, hujan-hujanan sendiri naik sepeda, saya lihat ke depan, lihat ke belakang, tidak ada satupun sepeda. Saya berkaca ke diri saya, logo bike to work di punggung saya gede banget, komunitasnya gede banget, namun tidak ada orang satupun di jalur sepeda itu kecuali saya. Saya ingin saat ini detik ini mengajak semua, tolong ramaikan lagi jalur sepeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Abi untuk arahan dan juga sambutan yang sangat mengharukan ya. Rencana kerja jangka pendek Presiden Bike to Work Indonesia Om Hendro Subroto. Kami persilakan kepada Om Hendro untuk bisa menyampaikan pidato kepresidenan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Om Hendro. Yang terhormat founder Bike to Work Indonesia, Susilo Oktabri atau Mabi, Om Devin Octaviano, yang terhormat tamu spesial hari ini, para undangan, baik dari unsur pemerintah, Pak Amrullah, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Teman-teman dari Kementerian BUMN dan BUMD, swasta profesional, organisasi non-pemerintah, global, Bapak Gomgom Tua Esit Yanggan dari TTP, komunitas dan teman-teman dari media. Terima kasih di hari Sabtu weekend ini menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia besok hari. Yang terhormat rekan-rekan Kabinet Kerja yang baru saja dilantik, dan yang saya hormati dan saya banggakan para lokal hero, rekan-rekan pesepeda di seluruh Indonesia, serta representatif pesepeda simpatisan Bike to Work Indonesia yang menyaksikan live streaming dari, ini ada juga teman-teman dari Milan, Netherlands, Seoul, dan Tokyo. Meski terpisah ruang dan beda waktu, namun nggak ada sekat di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diiringi ucapan terima kasih pertama kepada para founder Bike to Work Indonesia yang telah berkenan hadir bersama kita di ruangan ini. Demikian juga yang sedang berada di lokasi lain yang telah memberikan restunya. Terima kasih atas motivasi yang diberikan dengan melantik dan mengukuhkan Presiden Bike to Work Indonesia masa kerja 2024-2028, sehingga selanjutnya saya dapat mengaktifasi dengan melantik Kabinet Kerja yang telah kita saksikan bersama. Kepada seluruh keluarga besar Bike to Work Indonesia, baik nasional, provinsi, hingga kota dan kabupaten, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan dalam pemilihan melalui mekanisme rapat pleno nasional 2024 di Prambanan Agustus lalu. Sehingga saya siap
mengemban tugas ini. Secara khusus saya menyampaikan penghormatan saya kepada para pendahulu Ketua Umum Bike to Walk Indonesia yang pertama, Om Taufik Hidayat, legend bagi kami semua. Ketua Umum pada masa kerja berikutnya adalah Om Toto Sugito yang intens memberikan pembekalan untuk saya. Lalu Om Putut Sudaryanto, saya belajar banyak untuk meneruskan gimana jayanya beliau membangun Bike to Walk Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Om Fahmi Saimima. Paling dahsyat dalam mengadvokasi hak-hak pesepeda. Salut atas kegigihan dan penuh dedikasi memimpin Bike to Walk ini sebelum saya. Yang selanjutnya untuk kami teruskan dan atas segala kebaikan yang telah ditanamkan. Saya ucapkan terima kasih. Hal utama di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa dalam mengemban tugas sebagai Presiden Bike to Walk Indonesia, Kabinet Kerja yang akan bertugas ini kami namai Kabinet Kerja. Mengapa? Kami sadar Kabinet satu planet sebenarnya. Satu planet, Kabinet satu planet. Bukan sama-sama netnya, tapi pasti ada maksudnya. Kenapa? Kami sadar perlu satu mindset. Sampai saat ini kita masih punya satu bumi, satu planet, sehingga keberagaman di dunia persepedaan dapat diorkestrasi menjadi daya kekuatan untuk misi One Planet, One Moment, dan One Movement untuk bumi kita. Dan kita nggak punya waktu untuk menunda-nunda. Kita harus serempak mencegah peningkatan pemanasan global melampaui ambang batas kenaikan 1,5 derajat Celcius, sekaligus membuat penghuni negeri ini sehat. Saatnya kini one moment, apa yang dilakukan bergerak. Om Abi tadi bilang penuhi jalur sepeda dengan pesepeda. Di grup-grup itu udah banyak benar yang bicara, satu grup ada 700. Bicaranya banyak, sepedaannya belum ada. Jadi turun ke jalan kita sepedaan bareng. Apapun cara yang dikembangkan bisa berbeda narasi, namun gerakan kita adalah satu untuk keberlanjutan bumi lestari. Perjalanan Bike to Walk sendiri telah memasuki tahun ke-19 saat ini. Mendewasa sebagai organisasi dan perlu menyiapkan para penerus dengan misi yang tulus tanpa pretensi kepentingan pribadi maupun golongan. Untuk itulah pertama kalinya dalam Kabinet Satu Planet ini dihadirkan Kementerian Koordinator Regenerasi. Dengan semangat bersepeda dan filosofi mengayuh perlu ditumbuh kembangkan sehingga menjadi kebermanfaatan yang lebih besar. Seiring perkembangan teknologi dan luasnya wawasan, para milenial dan Gen Z yang akan mewarisi semua yang telah kita lakukan ini, mudah-mudahan berharap sepedaannya nggak pakai gadget, tapi beneran sepedaan, teman-teman Gen Z dan milenial. Sadar atau tidak sadar, masa kerja kami 2024-2028 ini adalah periode yang kritis. Transisi dari mobilitas energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan bersepeda tak pernah lekang oleh waktu, tetap jadul namun visioner. Mengayuh adalah pilihan teman-teman, mobilitas yang melindungi bumi. Memayu hayuning bawono kanthi nyepeda, artinya menjaga kelestarian dunia dengan bersepeda. Kita mengayuh dua roda bergigi tegak sambil bergerak untuk keseimbangan, berpeluh mengatur nafas saat jalur menanjak berat. Namun tidak selamanya jalan itu berat, setelah tanjakan pasti ada jalan menurun dan landai. Apalagi ada tukang foto di jalan, itu lebih keren lagi. Begitulah hari-hari kerja pekerja bersepeda Indonesia.
kami adalah pekerja. Ada pekerjaan yang harus ditekuni karena berurusan dengan nafkah keluarga. Itu yang disampaikan Om Abi kemarin. Dan kita bersepeda sebagai pilihan kerelawanan setia tanpa polusi. Maka sejatinya Presiden dan Kabinet Kerja 2004-2008 ini adalah pekerja yang voluntary, berada pada peran serius bersama para profesional yang jauh lebih proper dalam hal keilmuan dan pengalaman soal mobilitas ramah lingkungan, edukasi, sustainability, dan segala hal tentang lingkungan. Maka mohon beri kami kesempatan untuk belajar dari para ahli, terutama yang sedang hadir berada di sini bersama kita. Kami di Kabinet Kerja, saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran. Kami percaya bahwa keberhasilan kita bergantung pada komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak. Demikian pula, bila dalam perjalanan kinerja kami ada ekspektasi profesional yang digantang kepada kami dalam 100 hari pertama sejak hari ini, percayalah, kami adalah para relawan yang akan berusaha optimal mendekati output yang profesional. Beri kami ruang untuk berorkestrasi dengan dinamis, high speed, namun tidak menjadi stressful, karena tujuan kita bersama di sini adalah bersepeda dan bahagia. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan program kerja, penyusunan program mengacu pada garis-garis besar program kerja dari 5 pilar yang menjadi acuan pelaksanaannya. Kami test water dalam jangka pendek lebih dulu pada satu tahun pertama, yakni pada satu tahun pertama, yakni dilakukan bersama-sama secara nasional, bersinergi dengan pemerintah maupun di tingkat provinsi, di kota atau kabupaten. Dengan memotivasi setiap kearifan lokal, dengan kerjasama pentahelik kita tumbuh dan berkembang bersama. Sebagai aktor teladan, 5 pilar yang menjadi landasan dalam semangat untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokasi, yaitu tindakan dan usaha memperkuat kebijakan dan infrastruktur yang mendukung bersepeda sebagai moda transportasi pilihan utama. 2, kampanye, fokus pada pemahaman dampak perubahan iklim sehingga kita dapat menghargai urgensi tindakan melindungi planet kita. Bike to Walk Indonesia ambil peran meningkatkan antusiasme bersepeda, manfaat bersepeda, dan mendorong lebih banyak bersepeda ke tempat beraktivitas. Sosial, membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung. Inklusivitas, memastikan bersepeda dapat diakses dan diterima tanpa memandang usia, gender, atau kemampuan ekonomi dan disabilitas. Edukasi, menyediakan informasi yang mudah diakses dan relawan edukator yang berkenan membantu bagi pemula dan menjaga kebiasaan bersepeda. Dari seluruh pilar tersebut, breakdown atau turunannya diantaranya adalah database yang baik, pencatatan jumlah pesepeda, rata-rata jarak tempuh, total emisi yang berhasil dihindari atau setara dengan penghematan bahan bakar fosil, inspeksi fasilitas pesepeda, dan monitoring pelanggar jalur atau lajur sepeda. Atas hal ini, terima kasih kepada segenap pihak, Dinas Perhubungan, teman-teman dari Jejakin, ITDP, dan akan berlanjut dengan para kolaborator yang lain untuk bersama-sama secara formal mendudukkan kebermanfaatan. Terima kasih atas segala keramahan dan tangan terbuka menerima kami, Bike to Walk Indonesia, untuk belajar dari para ahlinya. Selain itu, hal tersebut kami meneruskan program yang telah baik dari masa kerja sebelum-sebelumnya, diantaranya adalah sedekah sepeda, gerakan membuka ruang donasi dari masyarakat dengan mengumpulkan sepeda, baik baru ataupun bekas, ataupun bagian-bagian dari komponen sepeda yang sudah tidak terpakai, kemudian merangkainya lagi menjadi sepeda yang utuh dan selanjutnya disedekahkan.
kepada yang prioritas membutuhkan. Penguatan organisasi, upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman organisasi kepada para anggota sebagai upaya penguatan kelembagaan agar lebih optimal dalam mencapai visi dan misi organisasi. Diskusi kebaikan, ruang diskusi yang dilaksanakan baik secara online maupun offline yang dikemas secara menarik dan kekinian melalui kanal media sosial yang berhubungan dengan sepeda dan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Baik to work survey, kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait isu-isu yang sedang berkembang dengan membuat pertanyaan terstruktur yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, selanjutnya melakukan pengolahan data dari responden. Pengembangan dan penguatan jaringan, kegiatan merangkul komunitas atau pegiat sepeda yang belum terbentuk koordinator di provinsi atau kota atau kabupaten untuk sama-sama bergerak sebagai aktor teladan di hari yang baik. One planet, one moment, one movement. Kolaborasi kebaikan, gerakan bersepeda yang dikemas dalam momentum hari-hari besar, kalender Indonesia dan dunia. Bersama-sama sejalan dengan pemerintah, swasta, dan berbagai stakeholder dengan siaran langsung melalui kanal Instagram Live atau yang lain. Lalu yang terakhir adalah rapat pleno tahunan. Agenda wajib tahunan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan, kinerja kabinet, agenda dan kegiatannya kepada seluruh anggota, sekaligus merupakan wahana evaluasi, penilaian, dan perbaikan. Baik to walk award atau kota ramah sepeda. Apresiasi guna mendorong kota-kota di Indonesia untuk mewujudkan kota ramah sepeda, untuk memenuhi hak dan perlindungan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Ruang publik ramah sepeda merupakan salah satu metode advokasi mendorong penyelenggaraan layanan publik untuk penyediaan fasilitas sepeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik to school, upaya membangun karakter para penerus bangsa menjadi generasi yang mandiri, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Demikianlah ringkasan namun cukup panjang lebar rencana kerja dari kabinet yang akan bekerja. Sebagai penutup, kita bersinergi bersama merawat suasana gembira untuk mengayuh kebaikan sepanjang perjalanan masa kerja 2024-2028. Atas hal-hal yang kurang berkenan dari ungkapan maupun cara yang barangkali tidak selalu sesuai ekspektasi Bapak Ibu, mohon beritahu kami agar kami dapat memperbaiki bila terjadi kesalahan, serta menggantinya dengan 2 kali lipat kebaikan dan memperbesar kebermanfaatan. Pada bagian akhir, terima kasih kami kepada Ketua Pelaksana pelantikan ini, Ferdian Hadi, sekaligus Kepala Sekretariat Presiden, Aston Fluid Management, dengan semua hospitality yang diberikan. PT Jakarta Propertindo Perseroda yang memberi saya ruang untuk menempatkan Bike to Walk Indonesia sebagai bagian dari perhatian saya. Terima kasih kepada para pimpinan pekerja bersepeda di masing-masing tempat tugasnya. Terima kasih juga kepada koordinator media dan tim streaming, live streaming hari ini. Tim ini juga yang sama dengan tim tayangan live pelantikan Presiden Prabowo besok. Juga terima kasih kepada teman-teman di belakang layar yang membantu in kind, MC, influencer, lebicar, Terima kasih Om. dan semua yang banyak. Sehingga tidak saya yang banyak dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya meninggalkan mimbar ini, perkenankan saya kembali mengulang tagline hari ini yang baik ini sebagai bekal untuk kami berkinerja keren di negeri tercinta.
Ketika saya mengucapkan kami aktor teladan, mohon nanti disambut dengan ucapan One Planet, One Moment, One Movement. Siap ya? Kami aktor teladan. One Planet, One Moment, One Movement. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pidato dari Presiden terpilih kita. Om Hendro mohon tetap di panggung. Nanti kita akan mengundang kepada seluruh hadirin untuk bisa sama-sama foto bersama terlebih dahulu. Jadi Om Hendro tetap di sini. Kami undang kepada seluruh hadirin, kita ada sesi foto bersama. Mantap, Om. Mantap, mantap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1 berikan senyum terbaiknya. Nah, dan sekarang tunjuk ke Om Hendro-nya, boleh? Tahan masih. Tahan masih 1, 2, 3. Oke, sip, sip. Oke, sip. Untuk kabinet kerja boleh kita ke atas panggung semuanya. Akhiri, lebih baik ikut aja. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang menempatkan untuk dokumentasi. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Malin, mantap nih Malin ini. Nanti kita akan lanjut foto bersama kembali, Bu. Nanti kita menempati tempat duduk kembali. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk bisa kembali untuk ke tempat duduk masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah acara pada hari ini. Harapan ke depan Bike to Work Indonesia dapat mendukung pencapaian net zero emissions pada tahun 2060 melalui bersepeda serta hadir nyata mendukung sustainability city terutama di kota-kota Indonesia. Salam kayu sehat bahagia dan mohon menyambut para pekerja bersepeda dimanapun berada. One Planet, One Moment, One Movement. Saya Abdul Ghifari, sampai jumpa. Mantap. Alisap dong. Mantap, mantap. Ini. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Oke.
Nih baru kelihatan nih. Baru kelihatan dari mana nih? Tuh, kira-kira Wah. nama pendek Oh iya tuh. Mantap, mantap. Oke. Pulang Marhal Om. Oh iya. Oke. Sip, sip. Kalau menteri siapa ini gue bilang. Tuh. Utara juga. Mainnya belum dapat. Kenapa gendut-gendut sih Utara? Makmur. Itu. Beda sama iya tapi nggak kurus-kurus. Enggak, makanya lo dikeluarin dari grup. Udah. Oke sahabat Ek, hari ini kita sudah selesai acaranya pelantikan Back to Work Indonesia Kabinet 2024 sampai dengan 2028. Semoga kedepannya Back to Work Indonesia terus akan maju. Salam, ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys.